adik-adik, selamat datang di Rumbaya. Hari ini kalian akan belajar tentang membuat tabel data dengan membaca dan membandingkan diagram batang bersama Kak Yuniar. Tonton terus sampai habis ya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang cara membuat tabel data. Jadi, tabel data itu biasanya terdiri dari dua tabel, yaitu yang pertama itu ada kelas. Nah, maksud dari kelas itu apa sih? Jadi, kelas itu pengelompokan berdasarkan kategori atau jenis kategori yang ada di dalam data di suatu soal. Contohnya, eskul. Nah, lalu tabel berikutnya itu adalah frekuensi. Nah, apa sih frekuensi? Jadi, frekuensi itu banyaknya anggota dari setiap kelas. Misalnya, eskul badminton mempunyai anggota 2 orang. Berarti 2 orangnya itu termasuk dalam frekuensi dan eskul badminton termasuk ke dalam kelas. Sekarang, supaya kita lebih memahami, aku kasih contoh nih. Contoh soalnya, nilai ulangan matematika siswa kelas 3B itu ada 7, 7, 6, 5, 6, dan 6. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Tadi sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa terdapat kelas dan frekuensi. Kelasnya itu kategori atau jenis-jenis kategori yang ada di dalam data. Berarti di sini, karena di sini angka, kita urutin dulu nih dari yang terkecil, yaitu 5. Nah, berarti kelasnya itu ada 5, ada 6, dan ada 7 berdasarkan kategori nilai ulangan. Nah, lalu frekuensinya itu banyaknya anggota dari kelas atau kategori yang tadi yang 5, 6, 7. Sehingga jadi angka 5 atau nilai ulangan 5 itu hanya 1. Nggak ada lagi kan? Nah, terus 6 itu ada berapa? Yaitu 1, 2, 3. Berarti frekuensinya itu ada 3 di nilai ulangan 6 yang mendapat 6. Lalu di 7 itu ada berapa? 1, 2. Berarti nilai ulangan siswa kelas 3B yang mendapat 7 itu ada 2 orang. Lalu kita buatlah tabel setelah dikelompokkan. Sehingga nilai ulangannya itu ada nilai ulangan yang mendapatkan 5, 6, dan 7. Setelah pengelompokan berdasarkan kategori yaitu nilai ulangan. Lalu jumlah siswa atau karat frekuensi itu ada yang mendapat 5 itu ada 1 orang. Di sini datanya. Lalu nilai yang mendapatkan 6 itu ada 3 orang. Nih, 1, 2, 3. Lalu yang mendapatkan nilai 7 itu ada 2 orang. 1, 2. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang kedua nih, yaitu membaca dan membandingkan diagram batang. Jadi, gimana sih cara membaca dan membandingkan diagram batang? Yang pertama itu, di sini ada diagram batang. Yang pertama kita cari itu, kita harus perhatikan dulu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, sumbu horizontal itu adalah sumbu yang mendatar. Ini namanya sumbu horizontal. Nah, lalu kalau misalnya sumbu vertikal itu adalah sumbu yang tegak lurus. Ini namanya sumbu vertikal. Lalu, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, kita perhatikan. Setelah kita perhatikan, baca terlebih dahulu sumbu horizontal, baru ke vertikal untuk melihat nilai data. Jadi, dari sini, bacanya tuh dari sumbu horizontal, baru ke sumbu vertikal. Lalu, amati berapa tinggi batang yang menunjukkan jumlah. Sehingga,
Ini adalah eskul yang diikuti oleh kelas 3B, siswa kelas 3B. Yang pertama itu adalah eskul basket, atau dari sumbu horizontal nih. Eskul basket memiliki jumlah siswa yang mengikutinya, yaitu berapa? Tingginya, berarti ada 4 siswa. Karena ini kan basket nih. Kita amati tingginya, ternyata mentok di sini. Nah, dia di sini ke-4. Berarti siswa eskul basket yang mengikuti eskul basket itu ada 4 orang. Nih, 4 orang. Lalu begitu juga selanjutnya paskibra. Itu kita amati tingginya ada di angka 8. Berarti eskul paskibra itu diikuti oleh 8 siswa yang ada di kelas 3B. Lalu PMR itu ada 7 siswa. Nih, 7 siswa. Eskul yang diikuti oleh kelas 3B. Lalu ada karate. Eskul karate ini diikuti oleh 6 siswa. Kenapa 6 siswa? Karena nih. Nah, ini di 6 siswa kan. Lalu eskul yang terakhir itu adalah eskul futsal, itu diikuti oleh 4 siswa yang ada di kelas 3B. Jadi gitu ya cara membaca dan membandingkan diagram batang. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Yang pertama, bacalah soal cerita ini dan buatlah tabel datanya. Yaitu, suatu hari Ayu memanen hasil kebunnya yang terdiri dari buah anggur, apel, durian, dan mangga. Hasil panen tersebut masing-masing hasil panen anggur itu sebanyak 400 kg, hasil panen durian itu sebanyak 800 kg, hasil panen mangga itu sebanyak 650 kg, dan hasil panen apel itu sebanyak 350 kg. Nah, sekarang kita pembahasan soal. Jadi, diketahui hasil panen Ayu itu ada anggur 400 kg, durian 800 kg, mangga 650 kg, dan apel 350 kg. Ditanyanya tabel datanya. Nah, makanya tabel data kan terdiri dari 2. Nah, kelasnya atau kategorinya itu adalah hasil panen. Lalu jumlah atau frekuensinya berapa? Oke, kita lihat. Hasil panen yang pertama ada anggur 400 kg. Berarti di sini kita tulis hasil panennya anggur. Sebesar atau jumlah frekuensi atau banyaknya dari hasil panen anggur itu adalah 400 kg. Lalu durian. Itu ada 800 kg jumlah panennya. Lalu ada mangga, itu ada 650 kg. Dan yang terakhir ada apel, jumlah hasil panennya itu adalah sebanyak 350 kg. Ini kilogramnya nggak usah ya, jadi kayak gini. Jadi hasil panennya anggur jumlah atau frekuensinya 400, durian itu 800, mangga 650, dan apel 350. Dan ini adalah tabel datanya. Mudah kan teman-teman? Sekarang soal nomor 2, yaitu berdasarkan diagram batang. Ini diagram batangnya. Tentukan A. Berapa jumlah siswa yang hadir paling banyak? B. Bulan apa siswa yang hadir paling sedikit? Dan C. Berapa jumlah siswa yang hadir pada bulan Desember? Sekarang ke pembahasan soal nomor 2. Nah, diketahuinya kan ada diagram batang nih. Ditanyanya yang pertama itu berapa jumlah siswa yang hadir paling banyak? Yang B, pada bulan apa siswa yang hadir sedikit, paling sedikit?
Dan yang C, jumlah siswa yang hadir pada bulan Desember itu berapa? Oke, jadi di sini ada diagram nih. Nah, pada diagram ini, siswa yang hadir paling banyak berarti paling tinggi kan? Nih. Berarti dari Juli sampai Desember yang paling tinggi batangnya atau jumlahnya itu ada di bulan Oktober. Yaitu jumlah siswanya yang hadir ada 30 orang. Berarti di sini jumlah siswa yang hadir paling banyak itu ada 30 orang. Ada di bulan Oktober. Lalu, yang B, siswa yang hadir sedikit itu ada di bulan mana yang paling sedikit? Yaitu ada di bulan Desember. Yaitu berapa Desember? 5 orang siswa yang hadir, yaitu pada bulan Desember. Lalu yang C, jumlah siswa yang hadir pada bulan Desember. Nah, tadi Desember jumlah siswa yang hadir yaitu 5 orang. 5 orang atau 5 siswa. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Jumlah pasien yang hadir di puskesmas ada pada tabel data di sini, yaitu hari Senin itu ada jumlah pasiennya 35 orang, hari Selasa itu ada 20 orang, hari Rabu itu ada 22 orang, hari Kamis itu ada 15 orang, hari Jumat itu ada 35 orang, dan hari Sabtu itu ada 15 orang. Pertanyaannya, berapa perbandingan jumlah peserta sebelum Rabu dan setelah Kamis? Soal nomor 3, yaitu diketahui ini adalah tabel datanya. Pertanyaannya, berapa perbandingan jumlah peserta sebelum Rabu dan setelah Kamis? Sebelum Rabu itu ada hari apa aja sih? Jadi ada hari Senin, ada hari Selasa kan? Berarti Senin dan Selasa itu ditambah. Senin itu ada berapa? Senin itu ada jumlah pasiennya 35 orang. Jadi kita tulis 35. Selasa itu ada berapa? Jadi di Selasa itu ada 20 orang atau jumlah pasiennya. Sehingga karena ini sebelum Rabu berarti Senin dan Selasa kan, berarti kita tambah. Jadi hasilnya 55 pasien. Lalu setelah Kamis itu ada hari apa aja? Jumat, Sabtu yang ada di data. Oke, berarti Jumat dan Sabtu berapa? Jumatnya 35. Sekarang kita ke nomor 4. Yaitu di sini terdapat diagram batang data penjualan buku. Nah, buatlah tabel data dari diagram batang tersebut. Ke pembahasan soal nomor 4. Jadi, yang ditanyakan itu adalah tabel datanya dari diagram batang tersebut. Berarti tabel datanya itu ada kelasnya atau kategorinya tentang bulan penjualannya, lalu jumlah buku yang terjual atau frekuensi atau jumlah buku yang terjual. Nah, di sini kita lihat dari diagram batang itu ada Januari. Nah, Januari ini berapa banyak buku yang terjual di bulan Januari, yaitu ada 20 buku. Berarti kita tulis ya bulannya Januari, jumlahnya 20 buku yang terjual. Lalu berikutnya kita lihat Februari itu ada 15. Berarti Februari ada 15 buku yang terjual. Lalu ada Maret. Nah, di Maret itu ada 30 buku yang terjual. Berarti kita tulis nih, Maret jumlah buku terjual atau frekuensinya ada 30. Lalu April itu ada 25. Berarti kita tulis April, bulan penjualan di April itu ada 25
Nah, selanjutnya soal yang kelima itu dari diagram batang data penjualan buku ini. Pertanyaannya yang A, bulan apa penjualan buku yang paling banyak terjual? Dan B, bulan apa saja yang mengalami penurunan jumlah yang terjual atau jumlah buku yang terjual? Nomor 5, yaitu pertanyaannya bulan apa penjualan buku yang paling banyak terjual? Berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bulan apa yang paling tinggi batangnya? Karena paling banyak jumlahnya, yaitu bulan Maret, yaitu sebanyak 30 buku yang terjual, berarti pada bulan Maret. Lalu pertanyaan yang B, bulan apa saja yang mengalami penurunan jumlah yang terjual, yaitu yang mengalami penurunan Januari ke Februari mengalami apa? Turun atau naik? Yaitu turun kan, dari yang tadinya 20 terjual di Januari, di Februari mengalami penurunan 5, yaitu dari 20 menjadi 15. Berarti kita tulis Februari mengalami penurunan kan. Lalu selanjutnya dari Februari ke Maret itu mengalami apa? Penaikan kan, karena dari 15 buku yang terjual di Maret menjadi 35 buku yang terjual. Lalu berarti nggak usah ditulis karena mengalami peningkatan. Nah, lalu dari Maret ke April itu mengalami apa? Penurunan, karena dari 30 buku di bulan Maret menjadi di bulan April itu hanya 25 buku yang terjual. Berarti April ya mengalami penurunan. Terus selanjutnya itu adalah dari April ke Mei mengalami penaikan atau penurunan? Penurunan ya, dikarenakan pada bulan April buku yang terjual itu 25 buku. Lalu di bulan Mei yang hanya terjual hanya 5, sehingga Mei mengalami penurunan. Sehingga bulan yang mengalami penurunan jumlah buku yang terjualnya yaitu adalah Februari, April, dan Mei. Wah, mudah sekali kan teman-teman? Oke, segitu aja materi dari aku untuk hari ini. Jangan lupa untuk cek description box untuk info tentang bimbingan belajar gratis dari Rumba ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.